Saudara-saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tetap setia, saudara, tetap mengasihi Tuhan, dan konsentrasi waktu kita merenungkan. Apabila kita kurang jelas, putar ulang ya, supaya lebih jelas lagi dan saudara menikmati kebenaran ini. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan dimanapun saudara-saudara berada mengikuti renungan pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas saudara, kekuatan serta penghiburannya, sehingga kita bisa tetap teguh hidup bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu di depan atau di layar HP kita atau monitor kita, satu ayat 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini kami dipertemukan kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya sampai hari ini pemeliharaan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan selalu melimpah atas kami. Betapapun mungkin ada kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi, ada tantangan-tantangan kehidupan yang kadang kami gentar menghadapinya, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami tetap percaya Tuhan menyertai kami, membentuk kami terus supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam iman, semakin hari semakin percaya kepadamu, dan semakin hari semakin dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, tolonglah kami sementara kami membaca bagian ayat-ayat firman Tuhan. Setiap kami boleh diberikan penjelasan, diberikan pemahaman, sehingga kami beroleh kebenaran pada pagi hari ini melalui renungan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yaitu jangan percaya setiap roh. Dengan cara seperti apa? Tetapi ujilah roh-roh itu. Hari ini kita akan membahas satu peristiwa ya, yang tentang seorang nabi tua dan seorang nabi muda. Apa yang dimaksud? Mari kita akan sama-sama melihat halaman berikutnya. Di 1 Raja-Raja 13 ayat 1, kita akan baca beberapa ayat sampai ke terakhir. Apa yang terjadi dengan nabi muda ini? Pada waktu itu pemerintahan Israel sudah terbagi dua karena Salomo berdosa di hadapan Tuhan sehingga kerajaan ini pecah. Yang satu dipegang oleh anaknya Rehabeam, hanya dua suku, suku Yehuda. Kemudian Yerobeam memegang 10 suku ya. Dan Yerobeam ini adalah seorang raja di daerah utara. Kita lihat waktu itu Yerobeam ini melakukan satu hal yang jahat di mata Tuhan, di mana dia tidak menyembah Allah Israel, tetapi justru yang bukan Allah, yang bukan Tuhan Israel. Kita akan melihat Yerobeam ini ditegur oleh nabi muda atau abdi Allah. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, "Hei mezbah, hei mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar atasmu. Pada waktu itu juga
ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Ini adalah teguran Tuhan melalui nabi muda atau abdi Allah kepada Raja Yerobeam, ya. Dan dia mulai bernubuat tentang mezbah yang pada waktu itu dipakai oleh Yerobeam ini membakar korban, tetapi bukan kepada Allah Israel. Kita selanjutnya lihat ayat keempat. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangannya yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Jadi Raja Yerobeam ini biasanya yang persembahkan korban itu tentu pada zaman itu harusnya imam-imam. Tetapi sekarang ya Raja Yerobeam ini justru yang melakukannya karena dia memang bukan menyembah Allah Israel. Dia mau semaunya dia, ya, menentang Allah Israel. Dan ketika dia ditegur, dia marah kepada abdi Allah ini dan menyuruh menangkap dengan cara mengacungkan tangan, ya, menunjukkan tangannya, merentangkan tangannya. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba tangannya menjadi kejang dan kemudian dia tidak bisa kembali lagi. Tetapi dia pada waktu itu minta, ya, kepada abdi Allah ini, kepada seorang nabi muda ini untuk belas kasihan Tuhan. Dan kemudian dia mendoakan. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat 7, kemudian berbicara Raja abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Jadi saudara-saudara, pada waktu itu setelah didoakan, ya, Raja Yerobeam ini tangannya kembali normal lagi. Dan kemudian tentu dia sangat senang dan dikatakan, "Yuk, abdi Allah ini disuruh mampir," ya istilahnya, disuruh. Dan tentu kalau mampir di kerajaan akan dijamu dan kemudian dikatakan akan memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini." Nah, apakah abdi Allah ini begitu sombongnya? Ya, ternyata bukan itu. Firman ayat 9 dikatakan, "Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Jadi asal jalannya dari sisi ini, mungkin dia kembali dengan sisi lain. Dan salah satu firman Tuhan mengatakan jangan makan roti, jangan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang sama. Jadi waktu Raja Yerobeam ini mengajak makan, dia menolak. Nah, dalam hal ini abdi Allah ini berhasil melewati pencobaan yang pertama. Jadi artinya ya, abdi Allah ini diperintahkan oleh Tuhan bukan hanya untuk menegur Raja Yerobeam, tetapi bagaimana waktu dia selesai mengerjakan tugas itu, yaitu tidak boleh makan dan minum, ya, dan kemudian kembali dengan jalan yang berbeda. Itu saudara. Tapi abdi Allah ini berhasil menolak, walaupun permintaan raja itu dia tolak dan dia lebih taat kepada Tuhan. Kita teruskan lagi. Nabi tua menipu nabi muda. 1 Raja-Raja 13 ayat 11. Nah, jadi peristiwa ini sudah berlangsung dan kemudian Raja Yerobeam sudah berpisah dengan abdi Allah itu, dan disebut di ayat berikut ini sebagai nabi muda.
Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Jadi ada di Betel ini ada seorang nabi tua, katanya punya anak-anak. Nah, mereka itu anak-anaknya lihat peristiwa tadi yang waktu Raja Yerobeam tangannya kejang, kemudian didoakan kembali tangannya seperti biasa, dan dia melihat abdi Allah itu pergi pulang, ya. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang ke Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah bagiku keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya lalu menunggangnya. Nah, rupanya ini akan disusul, saudara. Ayat 14, dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapati duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Jadi ketemu nih nabi tua itu dengan abdi Allah atau nabi muda ini. Katanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Nah, ini ajakannya tadi dari raja, diajak makan, menolak karena dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, jangan makan dan minum. Sekarang ada raja tua, nabi tua datang ngajak makan juga, ya. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama dengan engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil. Jadi nabi muda ini ingat betul perintah Tuhan ini. Kalau sudah perhatikan jawaban kepada Raja Yerobeam, mengapa dia menolak, dan jawaban kepada nabi tua ini mengapa dia menolak, persis sama, ya, persis sama jawabannya. Dan ini menunjukkan bahwa nabi muda ini atau abdi Allah ini dia taat kepada Tuhan. Nah, kita teruskan lagi. 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Nabi tua dibohongi oleh nabi muda dibohongi oleh nabi tua. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi. Nah, saudara-saudara, dia abdi Allah ini yang masih muda itu melihat begitu mendengar, aku ini juga nabi, ya, seorang nabi, dan tentu dikatakan ini nabi tua karena udah tua. Juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi nabi muda itu atau abdi Allah itu, saudara-saudara, dia berdialog dengan nabi tua. Waktu permintaan untuk diajak makan itu ditolak, kemudian dia berkata, saya juga nabi sama, ya. Dan Tuhan sudah berfirman, memerintahkan malaikatnya kepadaku dan untuk membawa engkau, untuk membawa dia, maksudnya itu membawa abdi Allah ini, nabi yang muda itu ke rumahnya untuk makan roti dan minum. Nah, tapi di sini dikasih catatan, tetapi ia berbohong kepadanya. Nah, apa yang terjadi, saudara, untuk kali ini? Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, ya, nabi muda ini dibohongi, dan nabi muda ini tanpa menyelidiki, tanpa menguji, dia langsung mengikut, ya. Langsung mengikut apa yang dikatakan oleh nabi tua ini. Dan dia pergi bersama-sama dengan nabi tua itu ke rumahnya, ke rumah nabi tua maksudnya. Kita teruskan lagi. Nabi muda memberontak kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 13 ayat 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Maksudnya firman Tuhan datang kepada nabi tua ini. Ini betul-betul firman Tuhan. Kalau yang tadi kan ada catatannya, dia tuh berbohong.
Kalau yang ini enggak, saudara. Ya, jadi nabi tua itu kembali berkata bahwa ada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 21. Ia berseru kepada abdi Allah yang datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Dikatakan ayat 21, ketidaktaatannya itu dikatakan karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan. Dia memberontak, dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak menyangkal Tuhan, ya. Tetapi sepertinya kesalahannya sepele. Tidak boleh makan, tapi dia makan. Tapi kalau saudara ingat Taman Eden, ya, itu juga kan karena makan. Tidak boleh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, tetapi Adam dan Hawa ini makan. Saudara, kesalahannya sepertinya kalau kita masalah makan aja, bukan itu masalahnya, saudara. Ketaatan. Tuhan itu mau, apalagi ini abdi Allah, tentu mau supaya abdi Allah ini taat kepada Tuhan. Kita akan lihat apa akibatnya, saudara. Nasib tragis nabi muda. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Jadi singa ini hanya menerkam nabi itu, ya. Abdi Allah itu disebut nabi muda itu. Dia tidak menerkam keledainya, ya. Dan kemudian singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Saudara-saudara, satu nasib tragis dari nabi muda ini, karena tidak mendengar, karena tertipu, karena disesatkan oleh nabi tua dengan perkataan bahwa Tuhan berfirman kepada dia. Saudara-saudara, kita akan melihat yang berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara, saya ingatkan, saya informasikan, tugas nabi pada zaman itu mewakili Allah untuk menjadi wakil Allah, ya, menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Nabi muda langsung percaya bahwa nabi tua itu tanpa menguji. Nah, di sini kesalahannya, saudara. Tuhan memerintahkan jangan makan minum kepada abdi Allah atau nabi muda itu, tetapi ada kontraknya. Kata nabi tua, suruh mengajak ke rumahmu dan makan dan minum. Ini jelas bertentangan. Nah, kalau bertentangan ini pasti ada salah satu yang benar, saudara. Sayang sekali nabi muda ini langsung percaya, tidak mengkaji, tidak menguji. Seharusnya nabi muda itu menguji apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan, karena bertentangan dengan perintah yang pertama. Tuhan tidak pernah pelin-pelan, sebentar begini, sebentar begitu. Perintah Tuhan itu pasti. Nah, saudara harus ingat itu, ya. Akibat percaya kebohongan nabi muda, mati diserang singa. Selanjutnya, ada 2 batu ujian pada zaman itu, pada zaman nabi-nabi ini, untuk memastikan nabi itu betul-betul menyampaikan firman Tuhan atau bukan. Yang pertama, saudara membaca Ulangan 18 ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi saudara-saudara, kita juga jangan, kita membaca Alkitab, baca kitab nabi-nabi, ya. Di zaman sekarang juga disebutnya ada karunia nabi, ya. Nah, saudara, dikatakan di sini kalau kita juga jangan menganggap ringan kitab nabi-nabi. Oh, ini bukan Yesus, ini nabi-nabi. Dikatakan sini orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi setiap apa yang disampaikan itu merupakan perintah Tuhan, itu merupakan informasi dari Tuhan bagi kita melalui nabinya.
dan Tuhan akan minta tanggung jawab apa yang sudah kita dengar itu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Jadi ada nabi yang terlalu berani merekayasa ngomong katanya Tuhan berfirman, tapi sesungguhnya bukan perkataan Tuhan, dia perkataannya. Nah ini bagaimana membedakannya di satu hal ini, satu batu ujian ini. Ulangan 18 ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, kalau orang mengatakan Tuhan berfirman pada waktu itu, gimana saya tahunya bahwa orang ini betul berfirman, mendengar firman Tuhan atau enggak? Nah, dikatakan ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, sayang sekali pada waktu itu nabi muda ini tidak mengkaji lebih jauh, langsung dia mempercayainya. Saat ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, apalagi di zaman yang serba sukar ini, mungkin kita akan mendengar dari YouTube, dari kata orang, dari kata teman, dari berita di WA, di Facebook, ya, atau di Twitter, atau di mana saja saudara, media-media yang sudah kita baca, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Saudara, kalau ada hamba Tuhan, bahkan labelnya hamba Tuhan, dan kemudian apa yang dia katakan itu terjadi, kita tahu menurut firman Tuhan itu, hamba Tuhan itu terlalu berani, dan dia tidak mengatakan apa yang seharusnya dia katakan, tetapi dia mengatakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi saudara, jangan gentar kepada perkataan itu, karena itu omong kosong, dia hanya bohong saja, saudara. Nah, selanjutnya, jadi kalau tidak terjadi, berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau ada orang bernubuat besok akan hujan misalnya dan tidak terjadi hujan, jelas itu bohong, berarti nubuatnya. Kalau besok jam 5 akan terjadi banjir misalkan, tetapi kemudian terjadinya jam 12, berarti nubuat itu bohong. Karena Tuhan selalu tepat, tidak pernah ada yang bergeser sedikit pun. Tuhan selalu berfirman tepat seperti apa yang dia akan lakukan. Selanjutnya, batu ujian yang berikutnya. Ulangan 13 ayat 1, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu sesuatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi kalau yang tadi itu tidak terjadi, ini terjadi, saudara. Orang kan kagum kalau terjadi, wah betul ya, terjadi ternyata. Tapi nanti dulu, saudara, ya. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kau ikuti, harus kamu takut akan Dia, harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, saudara-saudara, kalau bahasa sekarang itu apa yang dia nubuatkan terjadi, tetapi kemudian dia mengalihkan penyembahannya, arah ibadahnya, pusat imannya bukan lagi kepada Yesus, bukan lagi kepada Allah, kepada hal-hal yang lainnya, ya. Maka orang itu termasuk kategori orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kata firman Tuhan, kita jangan mendengar nabi itu, kita jangan mendengar orang yang bernubuat itu, sebab dia menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kalau mujizatnya terjadi, apa yang dia katakan, dia nubuatkan terjadi, dan kemudian dia mengajak kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, maka nabi ini sungguh-sungguh nabi daripada Tuhan. Kita teruskan lagi. Batu ujian di masa kini, jika ada orang berkata Tuhan berfirman. Nah itu kan di masa nabi-nabi itu. Sekarang bagaimana saat sekarang ini? Alkitab, jadi batu ujiannya itu adalah Alkitab.
dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bukan ayat-ayat tertentu. Karena sebagian orang juga bisa menyesatkan kita hanya dengan memegang ayat-ayat tertentu dan kemudian dia mengarahkan kita kepada keyakinan yang berbeda dengan yang dikatakan di Alkitab. Itu termasuk kategori orang yang tidak benar, yang menyesatkan. Tidak pernah Allah memerintahkan berlawanan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini harus jadi catatan kita, ya. Tidak pernah Allah memerintahkan berlawanan dengan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dia mau kita memegang atau Alkitab ini sebagai pegangan kehidupan kita untuk kita mengetahui mana hal yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita harus lakukan. Perintahnya selalu semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Kalau saudara ada hamba Tuhan mengatakan Tuhan berfirman, tetapi semakin hari saudara semakin menjauh dari Tuhan, semakin mendekat kepada hamba Tuhan itu, semakin dengar hamba Tuhan itu bukan mendengar, bukan memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh, bahkan semakin jarang membaca Alkitab, semakin jarang berdoa. Kita hanya konsen kepada apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Maka pada saat itu dikatakan saudara dan saya bukan mendekat kepada Tuhan, justru menjauh dari Tuhan. Dan tidak ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Perintahnya selalu semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Perintahnya juga membawa damai sejahtera. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mungkin ditegur, tetapi keteguran itu membawa saudara ketenangan, membawa damai sejahtera. Kalau saudara diteguhkan melalui firman Tuhan, saudara juga akan merasakan kedamaian daripada Tuhan. Itu tanda-tanda yang bisa saudara menjadi batu ujian di zaman sekarang. Alkitab saudara dan Alkitab saya itu menjadi satu dasar kita, landasan uji untuk berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang dikatakan oleh walaupun yang mengatakan hamba Tuhan atau pendeta. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Tadi ujiannya apa saudara? Ujinya dengan apa? Mengujinya itu bukan dengan diri sendiri, bukan dengan kemampuan sendiri, bukan dengan literatur ini, literatur itu. Yang utama dulu yaitu Alkitab, saudara. Kita memang tahu bahwa di Alkitab ini perlu penjelasan-penjelasan. Tetapi ketika kita dengan keterbatasan kita minta Roh Kudus menolong, maka saudara akan membedakan, oh ini berasal dari Roh Allah atau bukan. Sehingga saudara akan tahu ini nabi palsu atau betul-betul nabi yang diutus oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih anugerah yang kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah diperingatkan untuk tidak percaya semua roh, tetapi kami harus menguji. Ketika ada seseorang, bahkan seorang hamba Tuhan pun, seorang pendeta pun mengatakan bahwa Tuhan berfirman, kami layak mengujinya. Jangan sampai kejadian seperti nabi muda itu yang dibohongi oleh nabi tua, sehingga dia dibinasakan oleh singa, diterkam oleh singa. Demikian juga biarlah hidup kami ya Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman-Mu itu suluh, firman-Mu itu pelita, firman-Mu itu terang bagi jalanku, sehingga kami tahu kemana jalan yang harus kami tempuh dengan pertolongan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada hamba-hamba Tuhan yang telah terlalu berani berkata-kata bukan menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi menurut rekaannya sendiri, ampunilah. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan ini boleh kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, berkat Tuhan tercurah atas kami, kasih Tuhan tercurah atas kami. Dan biarlah kami menikmati perjalanan iman kami di hari-hari selanjutnya dengan menguji setiap roh yang mungkin mengatakan atau berkata atas nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.